Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini adalah hari Minggu kelima di mana anak-anak bergabung dengan kita pada pagi ini untuk mendengarkan renungan singkat sebelum mereka masuk ke kelas sekolah minggu. Tahun 1921 ada dua suami istri, sepasang. Mereka adalah orang Swedia, yang suami bernama David, yang istrinya bernama Svea, orang Swedia. Tuhan menggerakkan mereka di dalam hati sehingga mereka dari Swedia, mereka naik kapal menuju ke Zaire, negara Kongo dulu, sekarang namanya Zaire. Mau ngapain mereka pergi ke situ? Mereka mau memberitakan Injil di sana. Waktu mereka berangkat, David, Svea, sama membawa seorang anak kecil masih umur 2 tahun. Mereka 3 orang naik kapal, berapa lama sampai di negara Zaire. Sampai di sana mereka dari pusat misi, mereka masuk ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Mereka tidak tinggal di tempat misi, di pusat, tetapi mereka masuk ke satu desa, ditolak, mereka keluar, mereka pindah lagi ke desa lain, ditolak, mereka terus memberitakan Injil. Dan anaknya yang umur 2 tahun mereka panggul di punggung, berganti-gantian keliling desa ke desa. Pelayanan mereka sangat sulit. Pada masa itu di Afrika, banyak orang yang kena penyakit malaria. Dan suatu hari kemudian Svea juga terkena penyakit malaria. Tetapi sebelum dia sakit dan meninggal, dia memberitakan Injil kepada seorang anak kecil. Orang-orang di negara Zaire tidak memperbolehkan mereka berbicara dengan David dan Svea. Kalian orang barat, jangan datang kepada kami. Kalian tidak boleh berbicara dengan orang-orang yang ada di sini. Kalau tidak nanti dewa-dewa kita akan marah. Sehingga mereka tidak bisa menginjili. Mereka sangat sulit, ditolak sana, ditolak sini. Sangat sulit. Tapi ada anak kecil yang diizinkan oleh kepala suku boleh bicara dengan kedua misionaris ini. Yaitu anak kecil yang setiap hari tugasnya mengantar telur dan mengantar ayam. Karena anak kecil ini berjualan mengantar telur dan ayam, maka boleh. Kenapa? Karena telur dan ayam dibeli oleh misionaris dari papa mamanya, maka mereka boleh bawa telur dan ayam kepada misionaris. Ibu Svea, istri dari Bapak David itu, memberitakan Injil kepada dia sampai dia percaya Tuhan Yesus. Suatu hari, David, Svea, anaknya yang kecil ini, mereka 3 orang. Suatu hari mereka dapat satu berkat Tuhan, yaitu Ibu Svea ini hamil anak yang kedua. Mereka sukacita. Tetapi ternyata di Zaire pada masa itu ada penyakit malaria yang tidak ada obatnya. Dan Ibu Svea ini juga terjangkit penyakit malaria. Sehingga waktu melahirkan anak yang kedua, ibu ini meninggal. Maka Bapak David yang seorang misionaris sangat kecewa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya datang dari Swedia sampai ke Zaire untuk memberitakan Injil. Kok sekarang istri saya meninggal Tuhan. Saya tidak mau lagi melayani. Saya mau pulang ke Swedia. Lalu akhirnya dia dari desa tempat mereka memberitakan Injil balik ke pusat misi, tempat para kantor misionaris yang di situ. Lalu dia berkata kepada temannya, saya tidak lagi mau memberitakan Injil. Saya tidak bisa terima. Kenapa? Istri saya meninggal. Kenapa? Tuhan ambil istri saya. Lalu dia pulang membawa anak kecil yang besar, anak yang besar. Dibawa pulang, mereka 2 pulang. Anak kedua, anak perempuan ditaruh di mana? Pada masa itu susah sekali membawa anak bayi naik kapal. Kenapa? Karena mereka jalan kaki berbulan-bulan, berminggu-minggu. Pada waktu David Livingstone melayani di Afrika, ada seorang wartawan yang dikirim dari Amerika datang untuk mencari dia. Susahnya dari pelabuhan jalan kaki. Waktu ketemu David Livingstone, sudah 1 tahun jalan kaki. Orang yang cari dia sudah demam karena jalan kaki 1 tahun. Begitu jauh. Itu sebabnya keluarga David dan anaknya laki yang besar, sebelum pulang ke Swedia, dia bilang sama teman misionarisnya, saya titip anak perempuan ini, tolong dirawat. Karena saya tidak mungkin membawa dia jalan kaki, bayi masih kecil, baru berapa hari, tidak mungkin saya bawa dia jalan kaki begitu jauh, sampai pelabuhan, dari pelabuhan naik kapal, berapa bulan sampai Swedia, tidak mungkin. Tolong rawat anak saya. Dengan air mata, Bapak David dan anak yang besar, kokonya itu, mereka 2 pergi tinggalkan adiknya.
taruh di teman misionaris. Baru berapa bulan, bapak misionaris itu yang merawat anak perempuan meninggal. Kenapa meninggal? Diracun oleh kepala suku. Karena kepala suku tidak bisa terima ada misionaris memberitakan Injil di situ. Sehingga diberi racun, akhirnya mati. Anak ini yang masih bayi dipindahkan lagi kepada keluarga misionaris yang lain. David dan anaknya sudah pulang ke Swedia. Anak perempuan dirawat oleh sepasang suami istri misionaris orang Amerika yang tidak mempunyai anak. Mereka sukacita tapi juga sedih. Lalu saudara sudah selesai melayani, suatu waktu mereka pulang ke Amerika. Tapi susah sekali. Peraturan di Amerika, kamu bawa siapa ini? Ini anak dari mana? Kok tiba-tiba bisa anak? Suratnya mana? Papanya mana? Ada surat dari papanya enggak mengatakan serahkan kepada kamu? Semua enggak ada. Akhirnya sampai di Amerika selama bertahun-tahun mereka berusaha untuk mengadopsi, mengangkat anak itu, anak perempuan itu menjadi anak mereka. Akhirnya berhasil. Anak perempuan itu waktu lahir, misionaris yang dari Swedia beri nama Aina. Tapi setelah serahkan kepada keluarga Amerika, orang Amerika beri dia nama Agnes. Lalu mereka bawa ke Amerika, mereka besarkan dia, masukkan dia ke universitas. Sudah besar, dia tidak bisa bahasa Swedia. Dia juga nggak bisa bahasa Afrika. Sudah besar, dia seorang yang percaya Tuhan. Waktu kuliah dia bertemu dengan seorang pria yang juga mencintai Tuhan. Mereka berdua menikah. Dan akhirnya nanti suaminya menjadi rektor dari universitas di mana tempat mereka kuliah. Suatu hari Aina, anak perempuan ini yang dulu ditinggal itu, namanya Agnes. Suatu hari Agnes terima satu majalah di rumah dia. Di kotak surat waktu pagi dia buka ada majalah bahasa Swedia. Dia sama sekali nggak mengerti karena dia sekarang sudah di Amerika berbahasa Inggris. Tapi di situ ada beberapa kata seperti yang dia pernah dengar cerita tentang nama mamanya, Svea Flood. Ini nama mama saya. Kenapa bisa ada di sini? Langsung dia pergi cari orang yang mengerti bahasa Swedia. Dia bilang, tolong terjemahkan. Ini cerita tentang apa? Saya sangat kepengen tahu. Ada nama mama saya di sini. Wah, dia semangat sekali. Orang yang mengerti bahasa Swedia memberitahu dia, cerita di majalah ini memberitahu bahwa ada sepasang suami istri namanya David Flood dan Svea Flood memberitakan Injil di Zaire. Akhirnya istrinya meninggal, suaminya kecewa dan pulang ke Swedia. Dan anak yang jual telur itu, yang sudah percaya Yesus, sekarang sudah besar, sudah menjadi seorang pendeta, mendirikan sekolah, dan memenangkan 600 anak sekolah di situ. Wah, dia langsung penuh dengan sukacita. Ternyata papa mamaku diutus sama Tuhan ke sini tidak sia-sia. Akhirnya sekolah memberikan kepada mereka tiket untuk pergi ke Swedia. Langsung dia dengan suaminya pergi ke Swedia. Dia cari papanya, dia cari kokonya. Sampai sana dia ketemu papanya sudah tua. Papanya dulu seorang pendeta, tapi sekarang sudah mabuk-mabukan, sudah tidak jadi lagi orang Kristen, sudah menikah, sudah punya anak. Dia cari papanya, dia cari kokonya. Dulu saya ditinggal di Zaire, koko saya dan papa saya di Swedia. Di mana mereka? Akhirnya ketemu papanya sudah mabuk. Lalu kemudian sudah tua, sakit-sakitan, rumahnya penuh dengan minuman keras. Dia masuk, dia beritahu papanya, papa, saya Aina. Yang dulu papa tinggal. Papanya minta maaf kepada dia. Papa tidak sanggup bawa kamu pulang dari Zaire pergi ke Swedia. Tidak apa-apa. Saya bisa mengerti. Tapi saya mau beritahu satu kepada papa. Perjuangan papa tidak sia-sia. Perjuangan mama tidak sia-sia. Anak kecil yang antar telur itu sekarang sudah menjadi pendeta di Zaire. Selain dia mendirikan sekolah, juga menggembalakan gereja. Ribuan orang yang dia layani. Yang dia menangkan bagi Tuhan. Perjuangan papa dan perjuangan mama tidak sia-sia. Saudara sekalian, anak-anakku, saya ingin mengajak saudara menghafal. Waktu mendengarkan cerita ini, saya mengingat ayat ini. 1 Tesalonika pasal ke-5. Mari Bapak Ibu kita menghafal bersama-sama. Inilah ayat yang menghantar kita mengingat akan cerita David Flood. Apa yang dipimpin oleh Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah kalah, Tuhan tidak pernah salah. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Mari kita hafal bersama-sama ayat ini.
1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Mari kita hafal ya anak-anak ya, lengkap semua dari depan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Mari kita hafal dari depan. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Mari kita berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini anak-anak boleh mendengarkan kesaksian yang indah bahwa Tuhan memanggil Bapak David dan Ibu Sfia. Tuhan menggenapkan panggilan itu meskipun pelayanan mereka sangat sulit. Karena Tuhan tidak pernah kalah dan Tuhan tidak pernah salah. Kami memuji Tuhan, biarlah iman kami ditumbuhkan. Seumur hidup kami mengikut Tuhan. Pada masa susah kami tidak kecewa, pada masa sedih kami tidak mundur, karena Tuhan yang memanggil kami. Tuhan juga akan menggenapkan panggilan itu dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.